Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabburnya sore ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama mari tidak lupa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, bahkan keimanan, sehingga bisa berkumpul di majelis ini untuk sama-sama menunggu iftar sambil mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan upaya kita untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran, kita menjadi semakin paham maksud Al-Quran yang sesungguhnya adalah petunjuk Allah, yang mana Allah mengatakan ma yuridillahu khairan wa yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menghendaki seorang hambanya, barang siapa yang hambanya dikehendaki Allah menjadi baik, maka akan dipahamkan terhadap agamanya, begitu kurang lebih itu. Dan mudah-mudahan kita bagian darinya yang insyaallah akan dipahamkan Allah terkait dengan segala petunjuknya, sehingga bisa memahami dan mengerti apa yang dikehendaki Allah, dan kita berusaha untuk menunaikannya sehingga kemudian Allah akan ridho kepada kita. Jadi keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan seseorang itu ada 3 tingkatan. Ini kalau di subuh kemarin kita sampaikan bahwa orang yang pertama adalah lepas dari siksaan Allah, terhindar dari neraka. Itu adalah ini keberuntungan yang pertama, yang mendasar. Tapi keberuntungan yang lebih tinggi adalah manakala kemudian Allah menghadiahi surga. Tidak hanya lepas dari neraka, tapi juga memberikan kepada kita surga, tempat yang indah, yang di situ mengalir sungai di bawahnya, begitu indah. Pandangan kita itu kalau kemudian ada tempat yang sejuk, kemudian ada sungai kecil di bawahnya gemericik, itu seperti indah gitu. Itu penilaian kita. Tapi sesungguhnya surga lebih indah dari itu. Kemudian yang paling tinggi adalah kesuksesan adalah manakala kemudian kita dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari neraka, kemudian dimasukkan surga, kekal di dalamnya, begitu. Kemudian mendapat ridha Allah, begitu. Dan surganya di tempat yang masakina thayyibah, jadi tempat yang indah, begitu. Nah, ini puncak daripada kebahagiaan yang sesungguhnya diimpikan oleh orang yang beriman, yaitu surga Aden, gitu. Dan kalau ada kita satu keluarga yang dia bisa membina anaknya, istrinya, suaminya, kemudian menular kepada orang tuanya, keponakannya, itu bisa bareng bersama-sama masuk surga di jannatan yadkhuluna min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, begitu, masuk bersama-sama bondong-bondong sekeluarga, bahkan dengan bapak ibunya, dengan nenek moyangnya yang soleh-soleh, begitu. Maka kemudian itu langsung diapresiasi oleh malaikat, dibukakan dari segala pintu ya dari surga yang ada, dan malaikat mengucapkan salam, assalamualaikum bima sabartum, selamat atas kesuksesan Anda untuk menahan kesabaran. Kenapa? Karena sesungguhnya memang untuk mendapatkan itu tuh butuh kesabaran, butuh istiqomah, begitu. Istiqomah itu adalah sesuatu yang
dikerjakan terus kemudian tidak berhenti terus begitu. Nah, kebaikan yang dilakukan terus begitu tidak berhenti dan menjaga konsistensi itu berat. Jadi istiqomah niku berat. Nggih napa mboten, Bu? Istiqomah itu berat napa mboten? Ada yang berat, ada yang enggak kayaknya. Ada teman saya itu istiqomah, ada yang kecil, ada yang besar. Bukan istiqomah itu maksudnya. Kalau Bu istiqomah kan ada yang besar, ada yang kecil. Itu. Nah, pada sore ini kita akan menyelesaikan, kebetulan tadabbur kita sampai pada 203 ini adalah ayat terakhir di juz ini yang berbicara tentang haji. Nah, kita selesaikan manasik haji terakhir hari ini. Dan kayaknya ini buka bersama terakhir ya, Pak. Buka bersama terakhir ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu buka bersama di tahun berikutnya. Senin Kamis ya? Oh ya boleh. Nanti sekali waktu kita buka bersama Senin Kamis warga itu ya bagus. Insyaallah. Insyaallah begitu bagus. Ini. Jadi ayat dari mulai 196 sampai 203 ini bicara tentang haji, tata acara haji dan umroh ya, manasik haji. Sehingga kalau kemudian ada acara-acara manasik haji itu ayatnya yang dipakai ini, yang dibahas itu dikupas tuntas, menyeluruh seperti itu. Nah, ini ayat terakhir. Ayat yang kemarin menyampaikan bahwa setelah kita menyelesaikan manasik haji, rangkaian ibadah haji, apa yang harus dilakukan? Masih ingat? Pak Kali, nama Kali? Banyak berzikir itu. Jadi banyak berzikir dari mulai pembahasan awal 196 sampai 203 ini diingatkan Allah sampai 3 kali tentang zikir. 198 tentang situ. Wadkurullahi kama ahdakum. Terus kemudian ayat 200. Nah, itu. Jadi zikrullah yadkurkum jadi dikir. Kalau ada ditambah lagi ini ada yang istighfarnya juga di sini. Jadi artinya apa? Dikir yang diulang-ulang itu berarti perintah berzikir itu adalah penting. Sebagaimana kalau kita menasihati anak kita, begitu ketemu, belajar sing serius, gitu kan. Pagi ketemu gitu, besok ketemu siang, ketemu lagi, belajarnya yang serius ya, sing tenanan sinaune. Besok ketemu lagi, pulang dari kantor sama anak ini, udah pulang sekolah nih, nah sinaune sing tenanan ya. Artinya apa? Bahwa orang tua tadi itu menanamkan kepada anak belajar itu penting. Itu. Nah, demikian juga di ayat ini. Diulang-ulang dari awal ayat manasik ini sampai selesai ini disebut-sebut sampai 3 kali untuk berzikir kepada Allah. Berarti itu sangat penting. Padahal selama haji, rangkaian haji itu isinya adalah zikir semua. Jadi memang zikir ini harus senantiasa dilakukan sama kita. Zikir itu zikrul, itu mengingat Allah. Jadi kalau kita mengingat Allah itu langsung kemudian zikir bilisani dengan lisan bisa, kemudian biqalbi hati kita ingat ya Allah, ingat sama Allah gitu. Juga bil jawari dengan perilaku zikir, misalnya dengan astagfirullah begitu. Ya. Salawat Rasulullah. Ya, ini Rasulullah salawat itu kan ini dari umatnya kepada Rasulullah kan begitu. Jadi kan Rasulullah kan begitu. Tapi kalau Allah memberi bersalawat kepada Rasulullah begitu. Salawat kepada diri sendiri gitu. Jadi salawat itu umatnya mendoakan kepada Rasulullah kan begitu. Salawat begitu. Sebenarnya tidak begitu penting sih bagi Rasulullah sendiri,
tapi kemudian sebagai penghormatan ini kaumnya kepada Rasul itu dengan berselawat. Bahkan jadi Allah dan malaikat itu berselawat kepada Rasulullah. Nah, kan begitu. Ini. Jadi zikir, kembali ke zikir ya. Ini kemarin saya sampaikan, setelah zikir, setelah menaikkan monasi apa yang berdoa. Nah, berdoa. Jadi setelah berzikir kemudian berdoa. Nah, berdoa itu menurut Allah yang bagus itu adalah berdoa untuk kebaikan di dunia dan akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka gitu. Kalau kita zikirnya, berdoanya saja untuk kepentingan dunia, maka Allah sempat mencela dalam Quran ini di ayat 100 ada 201 ya 201 situ bahwa ada sebagian orang yang berdoa hanya untuk dunianya saja kan begitu. Nah, maka tidak ada bagian baginya untuk akhirat begitu. Tetapi kalau kemudian yang di berikutnya ayat 222 dikatakan bahwa ada sebagian orang yang berzikir untuk dunianya dan akhirat dan minta perlindungan dari api neraka begitu. Nah, kemarin saya contohkan waktu saya tanya kepada Bu Bagus itu, kalau saya minta mangkok kira-kira dikasih bakso enggak Bu? Ya enggak Pak, mintanya mangkok kan gitu. Tetapi kalau saya mintanya bakso kira-kira dikasih mangkok enggak? Dikasih. Berarti mangkok itu jadi apa? Sarana untuk menyajikan bakso. Jadi gitu. Jadi kalau kita memohon akhirat, mohon bakso itu mesti dapat mangkok, mohon akhirat itu mesti dapat mangkoknya, dapat dunianya gitu. Nah, berarti dunia itu adalah sarana untuk mengejar akhirat, begitu maksudnya. Jadi pahamnya begitu. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat yang 203 katakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu syari'ul hisab. Ini 202 ya. Yang 203 202 wadkurullah, ada mulai sini. Ini masih kelanjutannya. Wadkurullahi bi ayyamin ma'dudat faman ta'azzala bi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Itu. Wadkurullah, berzikirlah kepada Allah bi ayyamin ma'dudat, dari jumlah hari yang berbilang. Itu hari mau bilang. Kalau ini yang dimaksud adalah hari-hari setelah manasik haji itu hari apa namanya? Hari tasyrik. Hari tasyrik 3 hari ayam. 3 hari Selasa ayam itu dilakukan setelah di Musdalifah, kemudian ke Mina. Di mana? Kan Mina. Jadi di Arafah tanggal 9, kemudian tanggal 10 sudah kemudian di Musdalifah sana kurban. Kemudian hari raya di situ, kalau di sini kemudian hari tasriknya 11, 12, 13 itu di Mina. Di Mina itu melempar jumroh. Itu. Nah, ini di Mina ini diminta banyak untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Itu. Faman ta'ajjala bi yaumain fala isma alai. Barang siapa ingin menyegerakan kembali fala isma alai, dengan 2 hari saja di Mina itu tidak ada masalah. Jadi di Mina itu boleh 3 hari, boleh 2 hari. Begitu. Jadi misalkan habis dari Musdalifah langsung di Mina, hari pertama langsung melempar jumroh.
itu melempar jumrah Aqobah. Jumrah Aqobah itu apa namanya 7 kali. Habis itu pulang ke Mina. Nah, nunggu hari kedua. Nah, hari kedua di sela-sela itu zikir terus itu. Nah, hari kedua lempar jumrah yang kedua. Nah, kalau tadi yang hari pertama lempar jumrah Aqobah, yang kedua tiga-tiganya. Jumrahnya apa? Aqobah, wusta, dan ula. Jadi Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Aqobah. Nah, ini tiga jumrah tadi itu dilempar masing-masing 7 kali. Nah, berarti berapa butuh kerikil berapa tadi? 21 yang kedua, yang pertama tadi 7, berarti 28. Nah, itu setelah itu kemudian kalau udah merasa cukup, kemudian kembali ke Mekah, ke Masjidil Haram, kemudian melakukan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah adalah tawaf haji atau tawaf umroh kalau pas kita umroh di sana. Tawaf ifadah 7 kali, habis itu sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, di situ 2 kali, 2 rakaat, habis itu sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali gitu. Setelah itu selesai, kemudian tahlul, potong rambut, udah selesai. Ini berarti haji kita sudah selesai begitu. Di sana. Nah, itu kalau kemudian ingin menyegerakan di Mina tadi itu tidak 3 hari tapi 2 hari langsung balik itu wala isma alaih, tidak apa-apa. Wa man ta'akhara, apabila ingin berlama-lama dan mengakhirkan di sana 3 hari di Mina tambah 1 hari lagi, maka wala isma alaih, juga tidak apa-apa. Liman ditaqos, yang penting itu dilakukan karena ketakwaan begitu. Misalkan aku nggak mau di Mina lama-lama, kenapa? Aku konflik terus sama yang sebelah itu. Nah, itu tidak boleh. Dia baliknya karena menghindari konflik, bukan karena ketakwaan pada Allah. Itu tidak boleh. Nah, jadi misalkan karena sesuatu hal terus nggak betah di sana. Nah, jadi dia lakukan itu karena kesadaran, keyakinan dan kepahaman bahwa aku mencukupkan ini sudah dengan takwa kepada Allah SWT, itu dibolehkan. Ini limanit taqwa. Nah, ini jadi apapun yang kita kerjakan ini hendaknya kemudian dalam rangka mentaati Allah. Begitu, litaqwa, bertakwa kepada Allah. Wa alamu, ketahuilah bahwa annakum, sesungguhnya aku Allah, kalian, sesungguhnya kalian ilaihi tuhsyarun, bahwa kalian nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar begitu. Jadi semua nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita kerjakan di padang mahsyar. Ternyata asyur itu. Kalau kita ngumpulkan orang, misalkan pertemuan RT, pertemuan PKK, bisa jadi nggak bisa ngumpul semua karena mungkin ada yang barengan acara dan keluarga. Tapi kalau di padang mahsyar ini nggak bisa, ngumpul semua otomatis sana. Dan kita dikumpulkan tidak dengan pakaian, tidak dengan selai benang pun begitu. Begitu, bayangkan. Ada yang nanya, wah nanti ada yang usil nggak sempat gitu. Ada yang usil karena di dunianya biasa usil gitu kan, gimana? Tidak sempat karena apa, semua sudah ketakutan memikirkan nasibnya masing-masing. Lalu yang pertama kali dipakaikan baju nanti itu adalah Nabi Ibrahim, pakaian baju. Nah, baju dan kemudian Rasulullah dan seterusnya begitu. Nah, sana. Jadi itu karena Nabi ya, terkait dengan manasik kita tentang menaji sudah selesai, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk senantiasa beramal sebagaimana di Ramadan ini kita ringan untuk melakukan ibadah di masjid, kemudian ikut pengawasan, kemudian sedekah dan lain-lainnya. Harapannya ke depan kita bisa mempertahankan, bahkan
lebih ditingkatkan. Nah, karena kita akan bertemu dengan Syawal. Syawal itu artinya adalah bulan peningkatan. Bagus, Pak Kli ini kan cerdas gitu. Jadi memang puasa ini bukan akhir. Nah, alhamdulillah sudah selesai kemarin. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan sudah setara dengan amalan 83 tahun. Nah, berarti kalau umurku sekarang ini 60 tahun atau 65 tahun, tertutuplah dosa-dosanya salat. Barpira enggak sholat lagi, enggak begitu. Tidak begitu. Jadi tetap Allah itu tadi bahwa akan menghitung amalan itu di belakangnya. Inna amalu bi khawatimah. Sesungguhnya amal itu yang hitung di belakangnya. Gitu. Kalau di hikmah subuh saya sampaikan bahwa kita ibarat lari maraton. Lari maraton tuh nggak dihitung di depan. Wah, nyalipin orang, paling ngarep dewi itu nggak dihitung. Nah, tapi yang dihitung di belakang itu yang paling depan siapa. Ini Mas Taufik. Saya kira itu mungkin barangkali untuk tadabbur sore ini. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal kebaikan kita. Allahumma amin. Dan insya Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur dan bertakwa. Barakallahu walakum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.